Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari calon asisten NSIS Laboratory ingin menyampaikan beberapa informasi. Akhir-akhir ini banyaknya kejahatan yang menyerang teknologi kita, terutama pada bidang sosial media. Pernah dengar dengan cybercrime? Di Indonesia, cybercrime sendiri udah ada sejak 1983 loh. Udah lama banget ya. Sebenarnya cybercrime ini sejahat apa sih terhadap teknologi kita? Nah, di sini kita akan membahas apa sih cybercrime itu, lalu apa bahaya dari cybercrime itu sendiri. Penasaran kan? Yuk langsung lihat videonya. Cybercrime didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena cybercrime memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan perkembangan teknologi internet untuk melakukan suatu kejahatan secara online. Selanjutnya yaitu pengertian cybercrime. Cybercrime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer, khususnya internet. Pelaku cybercrime adalah mereka yang memiliki kemampuan tinggi dalam ilmu komputer. Pelaku cybercrime umumnya menguasai algoritma dan pemrograman komputer untuk membuat skrip atau kode malware. Mereka dapat menganalisa cara kerja sistem komputer dan jaringan. Mampu menemukan celah sistem yang kemudian akan menggunakan kelemahan tersebut untuk dapat masuk sehingga tindakan kejahatan seperti pencurian data dapat berhasil dilakukan. Cyberstalking merupakan contoh dari cybercrime. Cyberstalking adalah tindakan mengancam, melecehkan, atau mengganggu seseorang melalui internet dengan tujuan agar korban takut akan tindakan ilegal atau luka. Pelaku dari cyberstalking disebut cyberstalker. Akhir-akhir ini banyak terjadi pencurian data pengguna seperti yang terjadi pada Tokopedia dan Zoom. Nah, data pribadi itu dijual oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kerugiannya dapat berupa nama user, tanggal lahir, dan email yang tersebar, lalu dapat berpotensi untuk terjadinya tindakan kejahatan seperti penipuan. Contoh lain dari cybercrime itu adalah konten ilegal atau penyebaran video hoax dan berita hoax. Contoh lainnya dari cybercrime adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan penindasan yang dilakukan dengan teknologi, biasanya seperti menakuti, membuat marah, mempermalukan, hingga memberi ancaman kepada sasaran. Contoh dari cybercrime selanjutnya yaitu adalah hacking. Hacking merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh programmer profesional, biasanya dilakukan untuk mencari kelemahan suatu sistem dan bertujuan untuk mencari kepuasan secara pribadi atau mencari keuntungan secara materi. Ransomware merupakan sejenis malware, yaitu perangkat lunak yang mengenkripsi data pada komputer lalu menguncinya, sehingga para pengguna tidak dapat mengaksesnya kembali. Ransomware biasanya tersembunyi pada tautan atau lampiran pada email. Nah, contoh terakhir dari cybercrime adalah carding. Nah, jadi carding ini dilakukan oleh seseorang atau beberapa kelompok dalam upaya untuk membobol sebuah rekening dengan tujuan untuk menggunakan saldo di dalamnya untuk keperluan pribadi ataupun kelompoknya sendiri. Tips-tips yang bisa kalian lakukan untuk menghindari cybercrime adalah untuk tidak membagikan info-info pribadi kalian ke dalam internet. Jadi kalian harus tahu info-info mana saja yang bisa kalian bagikan ke internet ataupun tidak. Tips selanjutnya yaitu kalian harus berhati-hati dalam menggunakan wifi umum. Karena jaringan wifi itu memiliki keamanan yang tidak kuat, dan jika para hacker berhasil untuk mengakses, maka data kalian menjadi ancamannya. Dan mereka juga bisa memata-matai apa yang sedang kalian lakukan di gadget kalian loh. Jika kalian memang perlu untuk menggunakan wifi umum, maka kalian harus melakukan tips sebagai berikut. Pertama, hindari untuk mengakses informasi-informasi sensitif. Kedua, aktifkan firewall dan antivirus. Selanjutnya, gunakan VPN terpercaya agar lebih aman. Selanjutnya adalah backup data-data secara rutin. Sebaiknya pengguna memiliki salinan dokumen pribadi, baik dokumen seperti foto, musik, video, atau yang lainnya. Ini dilakukan supaya tetap selamat jika sewaktu-waktu kita mendapat pencurian data atau kesalahan dalam sistem perangkat yang digunakan. Selanjutnya, kalian dapat menginstal software antivirus, yang mana software antivirus ini digunakan untuk mendeteksi, mencegah, serta menghilangkan beberapa malware, diantaranya seperti virus, hijacker, ransomware, rootkits, backdoor, spyware, dan lainnya.
gak sih kalian kalau lagi internetan itu biasanya suka muncul banyak banget iklan di page browser kalian yang biasanya juga suka nawarin hal-hal menggiurkan. Nah itu tuh disebut pop-ups. Salah satu cara yang paling gampang biar kalian gak terkena cybercrime itu dengan cara mengabaikan pop-ups tersebut. Selanjutnya, hal yang perlu dihindari adalah password atau kata sandi yang lemah. Di semua akun media sosial kita harus memakai password atau kata sandi yang kuat agar menyulitkannya untuk diretas. Lalu, seperti apa password yang kuat itu? Password yang kuat haruslah mengandung minimal huruf kapital, huruf biasa, tanda baca, dan angka yang semuanya dijadikan menjadi satu kesatuan kata. Dan jangan lupa untuk tidak menyertakan info pribadi apapun seperti nama atau tanggal lahir di password Anda ya. Karena termasuk pelanggaran hukum, cybercrime ini dikenai oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya di Indonesia, ada UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di mana pelakunya dapat dikenai hukuman 8 tahun penjara. Salah satu pasal yang membahas mengenai cybercrime yaitu pasal 29 Undang-Undang ITE. Pasal ini merupakan pasal pengancaman dalam sosial media. Baik, selanjutnya adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE, ialah dengan sengaja atau tanpa hak kita menyebarkan informasi yang bersifat menimbulkan kebencian, permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau yang bisa disebut sara. Jadi kita tidak boleh menyebarkan informasi yang berbau sara atau yang menyebabkan adanya permusuhan. Undang-undang yang berkaitan dengan cybercrime ada pasal 28 UU ITE tahun 2008, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pada pasal 27 ayat 3, UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada ngerti kan apa bahaya dari cybercrime itu? Oleh karena itu, jangan lupa untuk jaga akun kalian masing-masing ya. Juga banyak orang lain melakukan kegiatan yang kurang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab demi mendapatkan keuntungan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.